Setelah puas istirahat dan bercanda di pos 1, kami melanjutkan perjalanan. Oh ya, pendakian kali ini saya ditemani oleh 5 orang teman masa kecil. Biar nggak bingung, saya kenalin dulu ya. Ini namanya Uca, dia traveler sejati. Pas Ramadan kemarin aja, doi solo traveling nih ke Eropa. Kalau yang ini namanya Rama, aka Yemen. Dia belum lama sih suka naik gunung, tapi udah obses banget nih buat beli peralatan super mahal. Ada yang mau support dia nggak? Nah, kalau yang satu ini musuhnya Rama, namanya Bagas. Mereka berdua udah kayak Tom and Jerry deh. Kalau Bagas sih bisa dibilang panci petualangannya RT7. Soalnya motivasi dia naik gunung aja mau nyari macan kumbang. Terus ada juga Hafid, tapi doi lebih sering dipanggil Apit, pakai T ya, karena lebih gampang aja. Apit ini udah melalang buana di dunia pendakian pokoknya. Nah, yang terakhir namanya Mas Rafdi, tapi lebih akrab dipanggil Gendon. Dia ini lulusan kelautan, tapi takut kena hujan waktu mendaki. Bersama mereka lah saya akan berusaha membawa kamu menuju puncak Gunung Cermai. Nggak cuman itu, mereka juga yang mengajari saya tentang banyak hal. Walaupun dengan cara yang agak unik. Apapun caranya, selama itu tujuannya baik, harusnya bisa diterima dan jadi bahan renungan. Saya selalu percaya bahwa tidak ada kritik yang membangun ataupun yang merusak. Yang ada hanyalah kita yang mau menerima kritik tersebut dan mulai berbenah, atau acuh dan akhirnya bertambah menjadi parah. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jangan merasa paling agung sehingga bisa mengontrol segalanya. Halo konco-konco, sekarang udah di ketinggian 1666 mdpl. Jadi jangka. Kita baru sebentar jalan dari pos 1. Kalau lihat dari maps sampai ke pos 2 itu kita masih jalan 1/4. Jadi kemungkinan bakal sampai di pos 2 jam 1 atau setengah 2 mungkin. Bang, informasinya gua nggak butuh bang. Oh penonton yang gitu gimana deh? Nggak peduli saya. Video buat dokumentasi saya deh, nonton syukur nggak ya udah. Kita lagi apa namanya? Ngospek Alif jadi konten kreator yang semangat, yang nggak diem-diem. Cheerful. Iya, jangan cheerful masa. Guys, Selain perjalanan menggapai puncak tertinggi Jawa Barat, video ini juga jadi perjalanan saya mendokumentasikan pendakian dengan satu tujuan. Berusaha memberikan informasi tentang jalur pendakian sedetail mungkin, agar kamu tidak perlu bingung dalam melakukan persiapan sebelum mendaki. Maafkan saya jika kurang sempurna, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan tersebut. Kalau kamu mau menemani perjalanan saya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jalur menuju pos 2 masih tergolong aman, belum terlalu nanjak, bahkan masih banyak dapat bonus. Nggak heran kalau ada pendaki yang jalan sambil merokok. Salah satunya Yemen. Sebetulnya mendaki gunung sambil merokok itu sangat melelahkan. Tapi pas ditanya malah begini jawabannya. Jadi kalau nggak sambil ngerokok rasanya gimana? Paru-paru orosmel. Sebagai mantan perokok, saya mengerti betul perasaan itu. Jujur saja, salah satu alasan saya sulit berhenti merokok ya aktivitas pendakian kayak gini. Rasanya kurang mantep aja jika tidak menghisap sebatang rokok di perkemahan nanti. Ya, kayak ada yang kurang aja, padahal mah sama aja sebetulnya. Semua tergantung diri kita. Jika kita sudah berkeyakinan gak bisa berhenti merokok, maka itulah yang terjadi. Karena itu yang saya rasakan dulu. Sampai video ini tayang, sudah hampir 2 tahun saya berhenti merokok. Bagi saya, ini adalah sebuah prestasi. Sekarang kebanggaan saya cukup sederhana. Ketika berkunjung ke kedai kopi dan ditawari asbak oleh waiters, saya dengan lantang bisa menjawab, "Maaf mas, saya nggak ngerokok." Selain itu, biaya pendakian juga jadi lebih murah, karena tidak ada budget yang harus dialokasikan untuk membeli sebungkus rokok. FYI, dulu ketika saya masih merokok, sewaktu akan mendaki gunung, minimal banget saya harus membawa 3 bungkus rokok untuk pendakian 2 hari 1 malam. 2 bungkus rokok kretek dan 1 bungkus rokok filter. Dengan berhenti merokok, saya bisa berhemat sekitar 70-100 ribu rupiah. Kembali ke jalur pendakian. Tak terasa, saya akan sampai di pos 2 Gunung Cermai via Apui. Di pos 2 inilah rencananya kami akan beristirahat sembari makan siang. Menu makan siang kami adalah nasi bungkus gratis dari base camp tadi. Kira-kira menunya apa ya? Review makanan base camp mas. Rasanya gimana mas? Gun barok sih, buat 10.000 enak. Di tas. Kok 10.000 sih? Itu kan udah 55.000.
Gratis buat gratis. Cek kebenaran nggak? Biar orang-orang nggak kecewa aja. Tebak-tebak lauk. Tuh, nasinya aja kita udah bisa. Iya, info aja. Bisa. Jadi si Gendon makan nasi, telur, tahu tempe ya? 3T. Cuman kita kok ada sambelnya, nggak mungkin tahu tempe telur pakai sambel. Kita lihat lauknya apa. Jangan sampai Udah jatuh kelihatan nih. sih itu. Kelihatan lagi. Hah? Udah kelihatan sih itu. Zap. Mak. Sama. Halo macam aku, sekarang jam 2:30 kita baru sampai di pos 2. Tadi di pos 2 kita sempat makan makanan yang gratis dari base camp, lauknya ya biasa, cuman mantap, enak. Terus di pos 2 itu ketinggiannya sekitar 1890 dan rencana kita itu camping di pos 5 ketinggiannya kurang lebih sekitar 2800-an. Jadi kita masih nanjak sekitar 1000 mdp lagi. Mantap, kita mau mulai lanjut jalan lagi biar nggak kemalaman sampai di tempat camp. Setelah energi kembali terisi oleh nasi bungkus gratisan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Awalnya, saya, Uca, dan Apit menduga bahwa makanan yang kami miliki punya menu yang berbeda dari nasi bungkus yang sudah dimakan Mas Rafdi. Tapi ternyata sama saja. Apit menyebutnya sebagai menu 3T. Tahu, tempe, dan juga telur. Memang betul kata pepatah, jangan nilai buku dari sampulnya. Makanan yang dikemas dengan cara yang berbeda ternyata punya isi dan rasa yang sama. Dari sini, kita bisa belajar bahwa ekspektasi adalah cara tercepat untuk mematahkan semangat dan membuat kita menjadi terpuruk. Selain ekspektasi, terlalu menggantungkan diri kepada orang lain juga tidak baik. Sejatinya, kita hanya pantas menggantungkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa semata. Namun, jika sudah terlanjur, jangan terlalu lama terpuruk. Belajarlah untuk bangkit. Perjalanan masih belum usai, masih ada tantangan dan keseruan yang menanti di depan. Jadi, bersuka hatilah sewajarnya dan kecewa secukupnya. Sesungguhnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Perjalanan menuju pos 3 semakin menantang. Jalur sudah menanjak dengan konsisten, walaupun masih ada bonus di beberapa titik. Namun jumlahnya tak sebanyak di jalur pos 1 ke pos 2. Saya berjalan di paling belakang, dan Yemen berada tepat di depan saya. Bagas ada di depan Yemen, disusul kelompok Big Three, yaitu Uca, Mas Rafdi, dan juga Apit. Masih ingat Uca yang mengeluhkan cedera yang dialaminya? Saya rasa cedera itu tidak berpengaruh apa-apa. Ia masih berjalan dengan cepat seperti biasanya. Mungkin baginya, yang terluka hanya fisik semata. Tetapi semangat dan mental tak boleh terkikis sedikit pun. Daya juang yang tinggi seperti ini kian sulit ditemui. Tidak hanya dalam dunia pendakian saja, mental mudah menyerah kini semakin mudah kita temui dalam berbagai unsur kehidupan. Mungkin sosial media juga punya peran terhadap fenomena ini. Karena lewat sosial media, kita mudah melihat konten-konten flexing, sehingga kita akan sangat mudah membanding-bandingkan nasib kita dengan orang lain. Kemudian menjadi rendah diri dan terjebak pada sebuah mindset. Kalau mereka bisa, kenapa harus saya? Jika memang begitu, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita masih hidup di dunia ini? Bukankah itu adalah pertanda dari Tuhan bahwa kita masih punya tugas yang harus dijalankan? Mari kembali semangat lagi teman-teman. Fokuslah pada proses kita, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Oleh karena itu, stop membanding-bandingkan proses kita dengan orang lain dan mulai berbenah. Ciptakan perubahan sekecil apapun setiap harinya. Dengan begitu, kamu akan terus berprogres menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Oh, macam aku, sekarang kita baru aja sampai di pos 3. Dan di pos 3 ini kita kebagi jadi 2 tim. 3 orang udah jalan duluan di depan, 3 orang yang lagi masih di sini. Mungkin nanti kita akan jalan di 3:30 gitu kira-kira. Nah, di pos 3 ini itu ketinggiannya ada di sekitar 2060-an mdpl. Nah,
Gitu kira-kira. Jadi ya ada kemungkinan sebenarnya kita kena malam di jalan karena rencananya itu kan kita mau ngecamp di pos 5 ya, cuman ya dinikmatin aja lah. Namanya juga naik gunung, main ke alam, nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa diprediksi 100% hasilnya kayak gimana. Jadi ya nikmatin aja perjalanannya. Mantap. Pendakian harus dilanjutkan dengan kondisi tim yang terbagi menjadi 2. Kelompok Victory sudah jalan lebih dulu. Saya, Yemen, dan Bagas jalan belakangan. Menurut saya, jalur pendakian Cermai via Apuy ini menyiksa dengan perlahan. Walaupun kemiringannya tidak begitu besar, namun jalur menanjaknya sangat panjang, sehingga sangat melelahkan kaki kami. Apalagi kami tergolong kurang istirahat. Perjalanan menuju pos 4 ini sudah sisa-sisa tenaga yang kami miliki. Ketika kondisi tubuh sudah kelelahan, peperangan beralih pada mental. Dorongan untuk istirahat pasti semakin besar, sementara di sisi lain kami harus mengejar waktu. Jika sudah dihadapkan dengan kondisi ini, saya hanya bisa mengucap, 1 langkah lagi. Ayo, 1 langkah lagi. Dengan memberikan sugesti tersebut, tubuh saya merespon untuk terus melangkahkan kaki. Momen-momen kritis ini juga yang kadang bikin rindu mendaki. Karena pada momen ini, secara tidak sadar, saya sedang berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Sebuah kegiatan yang jarang sekali dilakukan sewaktu berada di kota, karena biasanya kita terfokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Seringkali kita berusaha untuk tidak melukai orang lain, seberat apapun kondisinya. Namun tanpa sadar, kita sudah melukai diri sendiri dengan pelan-pelan. Tak hanya itu, seringkali juga kita berlindung pada alasan bahwa kita tidak mampu, yang sebetulnya alasan itu tidak ada. Halo, mencoba aku. Jadi kita lagi dalam perjalanan menuju ke pos 4 kah. Sekarang itu ketinggiannya udah di 2100 mdpl. Nah, di pendakian kali ini tuh ada yang menarik karena ini sebetulnya pertama kalinya gue mendaki gunung di sela-sela masih kerja dan nggak ngambil cuti. Jadi kemarin berangkat dari rumah itu pulang kerja, terus langsung gas malamnya sampai base camp. Itu sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Itu kita tidur bentar, jam 8 bangun, 9 udah prepare, dan jam 11 itu udah start trekking. Itu dan ya karena jadwalnya itu terlalu padat, jadi musuh terbesarnya adalah ngantuk. Karena udah mulai berasa ngantuk, walaupun badan sih masih ngerasa fit aja. Cuman yang sebenarnya masih agak kepikiran itu nanti pas pulangnya, apakah fit dan bisa kerja dengan optimal. Ya semoga aja bisa. Jadi percobaan pertama kali ini kalau misalnya lancar, nah mungkin akan jadi agenda bulanan atau 2 bulan sekali. Ya semoga aja semakin bisa lebih sering naik gunung. Mantap untuk aku. Jadi sekarang gua dan teman-teman harus ngejar waktu karena ramai banget yang daki dan takutnya nggak kebagian tempat camp. Begitu kira-kira. Halo teman-teman aku, kita belum sampai di pos 4 dan sekarang itu ketinggiannya ada di 2267 dan kalau mapsnya bener pos 4 itu ada di ketinggian 2500-an. Berarti kita harus naik sekitar 150 mdpl lagi. Enggak sorry 200. Berarti kita harus naik sekitar 250 mdpl lagi. Dan semoga aja tim yang depan nungguin. Jadi kita bakal coba ngomong diskusi lah untuk campingnya di pos 4 aja. Karena tadi sempat nanya sama pendaki yang udah turun, katanya di pos 5 dan juga pos bayangan itu udah penuh. Jadi daripada maksain terus sampai atas ternyata pos penuh, terus harus turun lagi nyari lagi dan belum tentu ada. Jadi ya lebih baik campingnya di pos 4. Semoga mereka nungguin. Oke, coba aku. Kita baru aja sampai di pos 4. Sekarang udah jam
dan pos 4 itu ketinggiannya di 2277 dan rombongan yang depan ternyata di jalan, jadi ya mau nggak mau suka nggak suka harus dikejar karena logistik kita kebagi ya gitu. Kalau misalnya logistiknya rata mungkin kita bakal misah. Coba ternyata bagi ya udah mau kita bakal ngejar. Paling di sini istirahat 10 menit 15 menit, habis itu jalan lagi. Mantap. Kami harus memaksakan kaki ini untuk melangkah sedikit lagi, berusaha mengejar rombongan depan agar bisa camping di satu area yang sama. Namun sialnya, di sisa-sisa tenaga ini kami harus melewati jalur yang cukup curam. Kali ini tanjakan sudah mempertemukan antara dada dan juga kaki kami. Letih adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kami saat ini. Kemudian di sela-sela lelah, saya melihat 2 ekor burung yang terbang bebas ke sana dan kemari. Melihatnya, hati saya cukup bahagia. Perasaan ini mirip seperti melihat kawanan monyet di pos 3 Gunung Slamet via Gunung Malang. Keindahan alam yang tersaji membuat saya lupa bahwa hari sudah semakin malam dan senja pun terlihat. Lantas, saya menikmati senja sebentar. Kemudian memasukkan kamera dan mulai berjalan dengan perlahan. Halo kanca-kancaku, sekarang itu udah jam 9 malam dan gua dan teman-teman itu kita camping di pos Bayangan sebelum pos 5 karena memang kondisinya itu agak kecapean dan tidak memungkinkan juga untuk dilanjut. Akhirnya kita mutusin buat camping di pos Bayangan. Terus tadi udah sempat masak-masak, makan, dan karena ini udah malam dan besok rencananya tuh kita mau summit sekitar jam 4 pagi, jadi biar energinya balik dan maksimal waktunya istirahat. Begitu kira-kira kuncung aku. Halo kuncung aku, sekarang jam 2:30, kita baru sampai di pos 2. Pos 2 itu ketinggiannya sekitar 1890 mdpl. Ini boleh kencang ini? Pulang. Tadi ada gangguan dari Uca. Anjing.